Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir ke rumahnya yang mulia ini untuk beribadah kepadanya. Dan alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan ibadah salat yang merupakan seagung-agung ibadah setelah 2 kalimat syahadat, dan dilanjutkan dengan majlis ilmu, majlis yang mulia yang dicintai dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Sungguh ini adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang tidak terhingga, yang hendaknya kita hadirkan di dalam diri kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk melangkahkan kaki menuju rumahnya untuk beribadah kepadanya, di mana ini murni rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita seorang yang pintar, seorang yang kuat, seorang yang kaya, kan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan taufik kepada kita untuk datang ke rumahnya ini beribadah kepadanya. Di luaran sana ada banyak orang yang lebih pintar daripada kita, lebih tinggi pendidikannya, lebih kaya, lebih kuat, tapi mereka jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan ini adalah pelajaran yang berharga yang Nabi SAW berikan kepada kita umatnya. Nabi SAW mengatakan, wallahi demi Allah, laulallah mahtadaina, kalau bukan karena Allah kita tidak akan mendapatkan hidayah, kita tidak akan berjalan di atas jalan yang lurus. Wala sallaina wala tasaddaqna, kita tidak akan salat dan kita juga tidak akan bersedekah. Kan, tapi karena taufik, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa salat, bisa duduk di majlis ilmu, kita bisa sedekah, kita bisa puasa, kita bisa membaca Al-Qur'an. Maka hendaknya kita mensyukuri itu semua. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum, jika seandainya kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Maka semoga dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menunjuki kita ke rumahnya untuk beribadah kepadanya, yang telah memberikan taufik kepada kita untuk belajar ilmu agama. Semoga Allah tambahkan nikmatnya kepada kita, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya buat kita semua, sehingga dengan demikian kita memiliki banyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah atau umat Islam, mengenai hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya,
dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibr. Kata Nabi SAW, sungguh kalian di sini adalah umat Nabi SAW, benar-benar akan mengikuti, mencontoh kebiasaan, perbuatan, jalan orang-orang sebelum kalian. Kalian benar-benar akan mengikuti, mencontoh, meniru kebiasaan, perbuatan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibr, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum, hingga kata Nabi SAW, seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pasti akan mengikuti mereka. Kalian pasti akan apa? Mengikuti mereka. Qulna, kami pun bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah kebiasaan perbuatan orang-orang sebelum kami yang kami ikuti itu, yang akan kami ikuti itu, benar-benar akan kami ikuti itu? Apakah yang kan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kebiasaan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, maka Nabi SAW pun mengatakan, faman, kalau bukan lalu siapa lagi? Kalau bukan mereka lalu siapa lagi? Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah hadis yang sahih dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa umat ini, itu umat beliau, benar-benar akan mengikuti kebiasaan dan perbuatan umat-umat sebelumnya, yaitu orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Persia dan Romawi, karena di dalam riwayat yang lain disebutkan orang-orang Persia dan Romawi. Dan umat ini akan mengikuti mereka mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, sampai mereka betul-betul mengikuti dan mencontoh kebiasaan dan perbuatan umat beragama lainnya secara sempurna, betul-betul persis dan sama dengan umat beragama lainnya, ucapannya, perbuatannya, sikapnya, ibadahnya. Sehingga Nabi SAW ungkapkan kepada kita, saking sempurnanya umat ini mencontoh, meniru, mengikuti kebiasaan umat-umat sebelumnya, Nabi sampai mengatakan, hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum, hingga jika seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalian pasti akan mengikuti mereka. Kalian juga akan masuk ke dalam apa? Lubang biawak. Ini adalah berita gaib yang disampaikan oleh Nabi SAW yang menunjukkan kenabian Muhammad SAW. Nabi SAW sebagai seorang Nabi terkadang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang sudah terjadi, yang telah terjadi, yang Nabi SAW tidak lihat, yang Nabi SAW tidak menyaksikannya, ataupun perkara yang sedang terjadi, ataupun perkara yang akan terjadi. Dan di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwasannya kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan perbuatan umat-umat sebelumnya. Dan apa yang Nabi SAW katakan benar. Dan apa yang Nabi SAW katakan apa? Benar.
Jika seandainya kita memperhatikan hari ini bagaimana umat Islam mencontoh, meniru, mengikuti perbuatan kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kita akan membenarkan apa yang Nabi SAW katakan. Sehingga Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin timbul pertanyaan pada sebahagian kita. Kalau ini benar-benar akan terjadi sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, untuk apa Nabi SAW menyampaikan itu kepada kita? Karena apa? Karena Nabi SAW mengatakan, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan perbuatan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga mereka masuk ke dalam lubang biawak kalian masuk. Untuk apa? Itu pasti terjadi dan kita tidak bisa apa? Tidak bisa mengelakkannya, tidak bisa mencegahnya. Lalu untuk apa Nabi SAW katakan itu kepada kita, beritakan itu kepada kita, sesuatu yang pasti apa? Terjadi. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjawab pertanyaan ini. Dan ini bukan saja untuk hadis ini, akan tapi hadis-hadis yang lain yang Nabi SAW katakan, sungguh kalian akan begini, sungguh kalian akan begini, sungguh kalian akan begini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Nabi SAW menyampaikan itu kepada kita untuk memberitahukan bahwasannya di antara umatnya akan ada segolongan orang yang tetap berpegang teguh dengan petunjuknya, dengan sunnahnya, tetap berpegang teguh dengan agama yang dia bawa, di mana mereka tidak akan terfitnah oleh apa? Syubhat, oleh fitnah kebiasaan orang-orang sebelumnya, oleh kesesatan-kesesatan yang ada pada umat-umat beragama lainnya. Mereka berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi SAW. Namun ada juga di antara umatku yang melenceng dari petunjuk Nabi SAW, sehingga mereka mengikuti kebiasaan dan jalannya orang-orang sebelumnya. Lalu tersesatlah mereka dan binasalah mereka. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW khabarkan itu juga kepada kita. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, untuk menambah keimanan kita kepada beliau. Nabi menyampaikan itu 14 abad tahun yang lalu. Dan sekarang kita lihat dan kita temukan di antara umat Nabi SAW, seperti yang Nabi SAW sebutkan, mereka mengikuti kebiasaan dan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan tidak sedikit di antara mereka yang melakukannya. Bahkan mereka betul-betul mengikuti semuanya secara sempurna, sama persis, tidak ada bedanya. Mulai dari kebiasaannya, mulai dari ibadahnya, mulai dari perayaannya, mulai dari pergaulannya dan seterusnya, mereka ikuti semuanya. Sehingga ketika kita mendapatkan apa yang Nabi SAW katakan itu, bertambah keimanan kita kepada Nabi SAW. Ternyata apa yang Nabi SAW sampaikan hak, benar. Dan untuk itulah Nabi SAW mengabarkannya kepada kita. Dan Nabi SAW sampaikan itu kepada kita juga agar kita berhati-hati, Bapak Ibu sekalian, agar jangan sampai kita termasuk ke dalam hadis yang Nabi SAW sebutkan, mengikuti kebiasaan jalan umat-umat sebelumnya. Bapak Ibu, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk banyak meminta kepadanya agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya, di setiap rakaat salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya itu? Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang mano? Jalan yang seperti apa?
Allah sebutkan pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Apa artinya itu? Jalan. Oh. Jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan apa? Jalan Nusantara? Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Jangan sampai nak apa terjemahan surah Al-Fatihah itu malua dari ngene wak membaca sampai lagae ndak tentu dek gitu terjemahannya. Malu gitu. Setiap muslimah harus hafal itu. Karena kita membacanya di setiap rakaat salat. Mau salat sendiri, mau salat berjamaah kita baca. Ya, kita baca. Jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Timbul pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Jalannya siapa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau jalan orang yang Allah berikan nikmat itu jalannya siapa? Jalannya siapa? Jalan Allah dan Rasul. Dalilnya Pak? Jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, Allah jelaskan pada surat An-Nisa. Ya, ayat sebentar. Ayat 69. Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, Allah jelaskan pada surat An-Nisa ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Yang taat kepada Allah dan Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkannya bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Allah kumpulkan orang yang taat kepada Allah dan Rasul bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, yang Allah akan kumpulkan orang yang taat kepadanya dan taat kepada Rasul? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, yaitu para nabi dan rasul. Kemudian orang-orang siddiq, orang-orang yang membenarkan syariat, membenarkan agama. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Timbul lagi pertanyaan, bagaimana jalan mereka? Jalan mereka adalah mengikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti wahyu. Nah, itulah jalan yang lurus. Jalan yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, jelaskan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada umatnya. Sehingga tidak ada yang samar, tidak ada yang gelap bagi umat Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW telah terangkan kepada mereka jalan yang lurus, yang harus mereka titi, yang harus mereka lewati. Itulah jalan yang lurus. Jalannya para nabi dan rasul, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang saleh. Itu mengikuti wahyu, ya, yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa saja yang Allah perintahkan mereka kerjakan, apa saja yang Allah larang mereka tinggalkan. Itulah jalan yang lurus, yang harus kita titi, yang harus kita lewati kalau kita ingin selamat. Lalu setelah itu apa kata kita? Ghairil maghdubi alaihim walad dallin. Apa artinya? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang apa? Sesat. Timbul pertanyaan, jalannya siapa yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla?
Jalannya siapa? Orang yang sesat ini. Yang kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dijauhkan dari jalan ini. Jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, silakan Bapak Ibu lihat ke dalam kitab tafsir. Maka kita akan temukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, itulah jalannya orang-orang Yahudi. Dan jalannya orang-orang yang sesat, itulah jalannya orang-orang Nasrani. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dijauhkan dari mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu setiap rakaat kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya saja Bapak Ibu, kita ketika membaca surah Al-Fatihah, kita hanya membaca lafaz-lafaz dari ayat-ayat surah Al-Fatihah tanpa kita mengetahui maknanya dan kandungannya. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, timbul pertanyaan, bagaimana jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Jalan mereka adalah menyimpang dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka lebih mengikuti nenek moyang mereka, meskipun nenek moyang mereka tidak berada di atas petunjuk, meskipun nenek moyang mereka berada dalam keadaan bodoh, mereka ikuti. Mereka kesampingkan wahyu, lalu mereka ikuti hawa nafsu mereka, mereka ikuti akal fikiran mereka, mereka ikuti kebiasaan nenek-nenek moyang mereka yang mereka tidak mengetahui apakah nenek moyang mereka berada di atas petunjuk atau berada di atas kesesatan. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, ikuti wahyu agar kita selamat dari mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalan orang-orang yang sesat. Namun kalau kita menyimpang dari wahyu, khalas, kita akan celaka, kita akan binasa, kita akan tersesat. Dan ini yang Nabi SAW katakan kepada kita semua Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadisnya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu dengarkan. Kata Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasul pernah memberikan pelajaran kepada kami, di mana pelajaran itu zarafat minhal uyun, yang membuat mata kami berdecak air mata atau berlinang air mata. Wa wajilat minhal qulub, membuat jantung kami atau hati kami tersentuh. Sehingga kami berkata kepada Nabi SAW, faqulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadhihi mau'izatu muwaddi', famadza ta'hadu ilaina? Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah pelajaran nasihat yang diberikan oleh orang yang akan pergi jauh dan tidak akan kembali. Maka apa wasiatmu untuk kami ya Rasulullah? Apa wasiat kamu untuk kami ya Rasulullah agar kami selamat? Bapak Ibu, sungguh para sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling menginginkan keselamatan dunia dan akhirat. Maka mereka sering meminta wasiat, sering meminta nasihat dari Nabi SAW. Dan mereka meminta itu untuk mereka pegang, untuk mereka ikuti sampai mereka mati. Kita sudah berapa banyak wasiat-wasiat Nabi SAW disampaikan kepada kita, nasihat-nasihat Nabi SAW disampaikan kepada kita. Mana yang kita pegang teguh sampai saat ini untuk bisa selamat dunia dan akhirat? Mana yang kita amalkan sampai saat ini? Tidak sedikit wasiat nasihat Nabi disampaikan kepada kita, ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada kita. Mana yang kita pegang? Sahabat ketika mendengar Nabi SAW memberikan pelajaran, mereka menangis, hati mereka tersentuh, lalu mereka minta wasiat. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, qad taraktukum alal baydha'i, sungguh aku telah meninggalkan kalian di bawah pelita yang terang benderang. Bapak Ibu, Nabi tinggalkan umatnya dalam keadaan terang benderang. Artinya apa? Bercahaya, bersinar, hingga tidak ada di antara umat Nabi yang tidak tahu mana jalan yang akan mengantarkan mereka ke surga
dan mana jalan yang akan mengantarkan mereka ke neraka, semuanya sudah Nabi jelaskan. Makanya Nabi katakan, sungguh aku telah tinggalkan kalian dalam keadaan berada di bawah pelita yang amat sangat terang. Saking terangnya kata Nabi SAW, lailuha kanahariha, malamnya bagaikan apa? Siang. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak, malam bagaikan siang? Artinya tidak ada yang gelap, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak terlihat. Malamnya bagaikan siang kata Nabi. Namun kata Nabi SAW, la yazihu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari petunjukku yang seperti cahaya yang terang benderang itu, lalu dia ikuti hawa nafsunya, dia ikuti akal fikirannya, dia ikuti kebiasaan orang-orang sebelumnya yang berada di atas kesesatan. Tidaklah dia menyimpang dari petunjukku itu setelah ku tinggalkan mereka dalam keadaan terang benderang, kecuali dia pasti akan binasa. Dia pasti akan binasa. Ini peringatan Nabi SAW kepada umatnya. Makanya oleh karena itu setiap Jumatan, setiap kali Nabi SAW berkhutbah, Nabi SAW tekankan kepada umatnya, amma ba'du, adapun setelahnya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Al-Quranul Karim, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk untuk kalian ikuti adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, umat ini dari waktu ke waktu semakin jauh dari agama. Jauh dari agama, jauh dari Al-Quran, jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka telah jauh dari petunjuk Nabi, dari Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mengikuti jalan yang lain, bukan lagi jalan yang akan mengantarkan mereka kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. Mereka akan mengikuti jalan kebiasaan perbuatan orang-orang sebelumnya, ya. Dan mereka ketika mengikuti jalan dan kebiasaan orang-orang sebelumnya, mereka merasa inilah jalan yang benar. Di mana ketika mereka mengikuti jalan umat-umat sebelumnya atau jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, mereka mendapatkan kemuliaan. Mereka berada di atas kebenaran. Dan mereka merasa mereka akan selamat di dunia dan di akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Taha ayat 123, maka jika telah datang kepada kalian petunjuk dariku, petunjuk dari Allah yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul yang kemudian Rasulullah SAW bacakan kepada umat, maka siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Berarti pemahaman terbaliknya apa? Siapa yang tidak mengikuti petunjukku maka dia akan sesat dan akan apa? Celaka. Umat ini hanya akan celaka, akan sesat ketika mereka sudah mencampakkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Sehingga ketika umat ini telah mencampakkan Al-Quran dan Sunnah, mereka akan mengikuti kebiasaan perbuatan umat-umat sebelumnya. Dan ketika itu mereka akan menjadi umat yang tidak berdaya dan tidak memiliki kehormatan di hadapan umat-umat yang lain. Itu yang Nabi SAW sebutkan kepada kita di dalam hadisnya yang mulia. Kata Nabi SAW,
idza tabaya'tum bil 'inah, apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara riba atau kalian telah melakukan transaksi riba. Saya mau tanya, transaksi riba ini kebiasaan siapa? Perbuatan siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Apabila kalian telah melakukan transaksi riba dan merebak di tengah-tengah kalian, kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, wa akhadtum aznabal baqar. Kalian pun sibuk dengan hewan-hewan ternak kalian, wa raditum bizara', kalian sibuk dengan sawah ladang kalian. Artinya apa? Kalian sibuk dengan perhiasan dunia, harta benda dunia. Ini jalannya siapa? Jalannya umat-umat sebelum kita. Jalannya orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak mengetahui dari kehidupan dunia ini kecuali dunia tok. Adapun tentang akhirat mereka, kata Allah Azza wa Jal, lalai. Allah Azza wa Jal mengatakan dalam Al-Quran, ya, tentang orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'lamuna zahiral hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka orang-orang kafir hanya tahu dari dunia ini tentang dunia tok, makanya mereka mati-matian mencari dunia. Karena tidak ada yang mereka ketahui kecuali dunia. Ilmu mereka sebatas apa? Dunia. Sedangkan mengenai akhirat mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Mereka lalai, kata Nabi SAW. Maka lihat orang-orang kafir, ya, hidup mereka habiskan demi mendapatkan apa? Dunia. Dan sekarang tidak sedikit di antara kaum muslimin yang menghabiskan hidupnya untuk dunia. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, yang ada di pikirannya hanyalah apa? Dunia. Sampai enggak sholat, sampai enggak ngaji, enggak zikir, enggak menuntut ilmu agama, enggak baca Al-Quran, enggak menyambung hubungan rahim, enggak berbakti sama orang tua, sampai melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak. Semuanya dia habiskan untuk dunia. Ini gaya hidupnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi, kalian sibuk dengan sawah ladang kalian, kalian sibuk dengan apa? Harta benda, dengan hewan ternak kalian. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kalian bersibuk dengan dunia. Apabila kalian sudah begini, kata Nabi SAW, apa kata Nabi? La sallallahu alaikumudz-dzul, niscaya Allah benar-benar akan timpakan kehinaan, kelemahan kepada kalian. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan, kelemahan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita bangga dan mulia dengan mengikuti syariat agama kita, mengikuti wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak perlu mengikuti jalan, perbuatan, kebiasaan orang-orang di luar Islam. Enggak perlu. Kenapa? Karena Islam satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang telah mengangkat kedudukan umat manusia kepada kedudukan yang mulia, kedudukan yang agung. Bapak Ibu lihat bagaimana kondisi umat manusia sebelum Islam datang. Mereka berada dalam kebodohan, mereka berada dalam kehinaan. Lalu Islam datang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengutus Rasulnya yang mulia SAW membawa Islam. Allah keluarkan umat manusia ini dari kehinaan, dari kegelapan kepada kemuliaan dan cahaya yang terang benderang. Kemuliaan itu ada di dalam Islam, mengikuti Islam, tidak dengan mengikuti kebiasaan orang-orang atau perbuatan orang-orang di luar Islam. Ikuti Islam, pegang Islam, Allah akan muliakan kita. Kita tidak membutuhkan jalan, perbuatan, kebiasaan umat-umat di luar Islam. Cukuplah Islam sebagai pegangan hidup kita. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Ada sebuah sikap yang luar biasa
yang pernah ditunjukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebutkan dalam hadis yang sahih berdasarkan syarat Al-Imam Bukhari dan Muslim, dari hadisnya Tariq bin Shihab, dia berkata, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar menuju negeri Syam. Dari Madinah Umar berjalan menuju negeri Syam untuk mengambil kunci Baitul Maqdis dari tangannya Ahlul Kitab, pemimpin Yahudi. Umar keluar dan ketika itu didampingi oleh salah seorang sahabat yang mulia, yaitu siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah ini salah satu dari 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira sorga oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka ketika Umar sudah mendekati negeri Syam, kerajaan orang-orang Yahudi, maka Umar radhiyallahu taala anhu turun dari tunggangannya, dari ontanya dia turun. Kemudian dia melepaskan kedua khuf yang dia kenakan pada waktu itu. Bapak Ibu tahu khuf? Seperti kaos kaki. Dia lepaskan, kemudian dia terletakkan di atas kedua bahunya. Kaos kaki tadi dia letakkan di atas kedua bahunya. Lalu dia ambil tali kekang ontanya, lalu dia seret, dia tarik tali kekang ontanya. Ya. Maka Umar berjalan dengan bisa jadi kaki ayam, atau berjalan dengan sepatu atau sendal tanpa ada kaos kaki. Dilihat sama Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Maka berkata Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu kepada Umar radhiyallahu anhu. Kata dia, ya Amirul Mukminin, a anta taf'alu hadza? Wahai Amirul Mukminin, apakah kau akan lakukan ini? Takhla khuffaika wa tada'uhuma ala atikik, kau lepaskan kedua kaos kakimu lalu kau letakkan di kedua bahumu, wa ta'khudhu bi zimami naqatik wa takhudhu biha al-makhadah, kau ambil tali kekang ontamu lalu kau seret ontamu, kau berada di depan. Ma yasurruni anna ahlal balad istashrafuk. Maka apa kata Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin Umar, aku tidak senang, kata dia, jika seandainya nanti orang-orang Yahudi ini tidak menaruh hormat kepadamu, tidak memuliakanmu, gara-gara apa? Gara-gara penampilanmu seperti ini. Kau lepaskan kaos kakimu lalu kau taruh di sini, kemudian kau ambil tali kekang ontamu lalu kau seret, kau berjalan di depan, kau menyeret hewan tungganganmu. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala kepada Abu Ubaidah? Kata Umar. Kalau seandainya ucapan ini tidak keluar dari mulutmu wahai Abu Ubaidah, kalau seandainya ucapan ini keluar dari mulut selainmu, maka aku akan apa? Aku akan memukulnya, kata dia. Kalau ucapan ini keluar dari mulut selainmu, maka aku akan apa? Memukulnya. Tapi ucapan ini keluar dari mulutmu. Maka apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Kata Umar, dengarkan, ini ucapan Umar yang sangat luar biasa. Inna kunna azalla qaumin, sesungguhnya kita ini dahulu wahai Abu Ubaidah adalah kaum yang hina, orang-orang yang hina. Kita ini dahulu adalah orang yang hina, berada dalam kebodohan, kegelapan. Fa'azzanallahu bil Islam, lalu Allah Azza wa Jalla muliakan kita dengan apa?
dengan Islam. Allah muliakan kita dengan Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Ubaidah, "Famahma natlubul izzah bighairi ma a'azana Allah bih, adzallana Allah." Maka bagaimanapun kita mencari kemuliaan pada selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus hinakan kita. Jadi Abu Ubaidah ini ingin Umar mengikuti kebiasaan siapa? Orang-orang Yahudi. Kalau datang ya dia berada di atas tunggangan, kemudian memakai pakaian yang bagus, kemudian memakai pakaian yang lengkap, kemudian apa? Menemui pemimpin mereka. Namun Umar menolak itu. Umar mulia dengan keislaman yang ada di dalam dirinya. Taib, waktu azan Isya sudah masuk, kita dengarkan kumandang Isya. Salat ya. Taib, kita salat dulu, habis itu kita lanjutkan insyaallah. Barakallahu fikum. Allahu Akbar.